Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai bagian pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Sekali lagi memberikan sorak-sorai dong bagi dia dong. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Pendeta Andreas Satiman dari Gereja Kristen Muria Indonesia Bogor. Saya adalah teman sejawat daripada Pendeta Christian ketika studi di STT Abdiel Ungaran. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dari teks yang kita baca, maka tema yang akan kita gumuli hari ini adalah beribadalah dengan sukacita. Sepertinya ketika kita melaksanakan peribadatan seperti ini, ada perasaan yang menekan kita adalah kecemasan berhubung dengan sikon yang sedang kita hadapi. Ibadah adalah bagian sentral daripada kehidupan orang Kristen. Kalau dikatakan bagian sentral, itu seperti jantung daripada kehidupan manusia. Selama jantung itu berdenyut, maka kehidupan berjalan dengan baik. Demikian juga, ketika ibadah itu berjalan dengan baik, maka kehidupan rohani orang-orang yang percaya akan tetap hidup, tumbuh, berbuah, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Menggumuli tema ini karena dikaitkan dengan sikon yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19 yang sudah menjadi wabah mencakup seluruh dunia termasuk Indonesia. Sejak ketahuan berjangkit awal Maret, sekarang sudah menyebar kepada seluruh provinsi, dan dampak daripada pandemi itu menghentikan semua sektor kehidupan daripada manusia, dan yang terutama berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkembang menjadi sangat memprihatinkan. Tumbuh minus, berdampak PHK, kemiskinan semakin banyak, mengancam kelaparan terhadap orang-orang yang semakin kehilangan pekerjaannya. Dan yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID ini mempunyai serangan yang sangat luar biasa kepada bagian yang utama daripada kehidupan kekristenan, yaitu menghentikan ibadah. Sekalipun gereja megah, tempat-tempat ibadah megah, tetapi menjadi sepi karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, dan baru dengan protokol itu dilakukan. Tetapi sebagian besar orang tidak bisa menikmati. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini menjadi ancaman yang sangat serius untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kehidupan peribadatan itu berhenti, maka kehidupan spiritualitas kita itu akan semakin tidak bertumbuh, dan itu akan berdampak kepada kehidupan kekristenan kita. Bisa kita akan kembali kepada kegelapan, dan hidup kita bisa semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini,
kami tetap sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah, bangkitlah di dalam membangun peribadatan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Dan ketika ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita yang beribadah kepada Tuhan. Tidak persoalkan apakah itu ibadah formal atau ibadah online. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, sebagai ungkapan kita mengasihi Dia, maka penyembahan yang seperti itulah akan menjadi penyembahan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dan ketika itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan segala kasih karunia sebagaimana apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat seperti yang telah kita baca. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus mengidentifikasikan persoalan membangun ibadah itu sama dengan latihan badani atau berolahraga. Olahraga itu diperlukan untuk memelihara kebugaran. Ketika tubuh itu sehat, maka kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Demikianlah juga ketika kita beribadah, seperti itulah kita akan menjadi orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang kuat. Nah, untuk membangun ibadah yang sehat, yang berkenan kepada Tuhan, maka diperlukan latihan. Ada 3 hal yang dituntut ketika kita latihan. Yang pertama adalah kemauan, ya, keinginan yang kuat. Karena apa? Karena di mana ada keinginan, ada kemauan, maka disitulah semua bisa jalan. Yang kedua adalah disiplin. Kita harus mengatur diri kita. Mungkin pada zaman dulu pakai wecker untuk membangunkan, tetapi zaman sekarang bisa pakai alarm dari HP. Maka dengan pertolongan alat itu, maka kita bisa mendisiplin diri kita untuk melatih. Kemudian yang ketiga, kita lakukan dengan konsisten, terus menerus, tidak kadang-kadang. Nah, kalau itu menjadi satu kebiasaan, maka Bapak Ibu, sebagaimana tubuh itu menjadi sehat, maka demikian juga ibadah itu akan menjadi sesuatu yang tidak memberatkan bagi kita untuk melaksanakan. Ketika itu biasa kita lakukan, kita bisa menikmati daripada suasana ibadah itu. Bahkan kita merasa kehilangan ketika kita tidak melakukan ibadah itu. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah yang seperti itu dan menjadi wujud daripada kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika ibadah itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan janji yang luar biasa untuk orang-orang yang beribadah kepadanya, yaitu memberikan rahmat-Nya untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberikan janji untuk menopang keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya.
yaitu hidup kita itu akan diberikan berkat. Dan berkat itu akan menopang supaya kita hidup sebagai orang Kristen, menapaki perjalanan, sekalipun ada tantangan, ada hambatan, tetapi kita tetap dapat mengatasinya, karena Tuhan memberikan janji kepada kita, yaitu pemeliharaannya yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi tantangan di dalam usaha dan pekerjaan, kita percaya kalau kita menyertakan itu di dalam doa-doa kita, maka Tuhan akan mengubah usaha dan pekerjaan kita dibuat berhasil, sehingga apa yang kita rindukan dan cita-citakan itu dipenuhi oleh janji Allah. Kalau kita ada dalam kelemahan fisik dan menderita sakit, kita tidak usah berkecil hati. Yesus adalah penyembuh bagi kita. Kita percaya kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka kuasanya yang ajaib itu akan dilimpahkan kepada kita, sehingga kita diberikan pemulihan, kita bisa sehat. Dan kalau kita menghadapi jalan buntu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, percayalah bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan jalan keluar bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada banyak janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menopang supaya kehidupan kita ini bisa kita jalani dengan baik. Kita bisa menjadi orang Kristen yang makin hari menyatakan diri sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Karena Tuhan selalu mengingat kita sebagai orang yang beribadah dan menopang kita dengan janji-janjinya yang luar biasa. Dan bukan hanya untuk hidup pada masa ini juga, Tuhan mengatakan janji untuk masa yang akan datang. Kita percaya bahwa pada masa yang akan datang kita akan dimuliakan. Sebagaimana Yesus dimuliakan saat ini, kita pun akan dimuliakan ketika kita berjumpa muka dengan Yesus. Karena keselamatan daripada jiwa kita ini sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati, ingin menggarisbawahi bahwa sungguh kematian Yesus itu adalah penebusan yang sempurna, final, supaya kita orang yang berdosa itu diselamatkan karena pengorbanannya. Sehingga kita tidak usah ragu-ragu lagi bahwa kita adalah orang yang diselamatkan karena kasih dan pengorbanan yang luar biasa. Sehingga pada masa yang akan datang, kita akan bisa menikmati sebagai pribadi yang dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menggarisbawahi dengan ibadah dan orang yang beribadah diberkati di dalam 1 Timotius pasal 4 yang ayat yang ke-9 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini adalah ucapan hasil daripada pengalaman rohani di mana Paulus menjalani hidupnya yang didedikasikan kepada Tuhan sebagai ibadahnya yang sempurna kepada Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya, dan itu disaksikan kepada kita sekalian bahwa ibadah itu sungguh-sungguh berguna untuk hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Banyak orang yang hidup pada dewasa ini mungkin mempertanyakan, apakah ibadah itu bermanfaat? Apakah ibadah itu ada gunanya? Tetapi saya menjawab dengan tegas sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Beribadah itu berguna, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena Tuhan ingin menggenapkan pernyataannya yang jelas dan tegas. Dia akan menopang janjinya kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Itu berarti Tuhan ingin menyatakan diri melalui karyanya, pekerjaannya. Dia berpihak kepada orang yang beribadah kepadanya, sehingga nyata jelas perbedaan
antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekalipun melewati berbagai badai kehidupan, Tuhan tetap menyatakan dirinya, keberpihakannya kepada orang yang beribadah kepadanya dengan menyatakan karyanya yang luar biasanya. Bahkan pekerjaannya yang mustahil sekalipun itu dilimpahkan kepada orang yang beribadah kepadanya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang beribadah akan menjadi kesaksian bahwa Allah yang menyertai, Allah yang berkenan kepada orang-orang yang beribadah. Allah menunjukkan pekerjaannya dari hal-hal yang biasa sampai kepada hal-hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita dengan tekun, dengan penuh antusias membangun ibadah kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan itu hanya mungkin kalau itu kita melakukannya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, merupakan pernyataan bahwa kita mengasihi Tuhan sebagaimana Dia terlebih dulu mengasihi kita. Nah, ibadah yang seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan kalau ibadah kita itu menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan, kita yakin kita akan menikmati kelimpahan rahmat Tuhan. Karena Dia tidak pernah dusta terhadap janjinya yang akan dilimpahkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga kita tetap dapat menyaksikan Allah di dalam karya perbuatannya yang berlangsung atas kita sebagai orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan ini menggerakkan hati kita untuk tetap tekun, penuh semangat menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami beritakan, kami renungkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menghidupkan firman Allah di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, sehingga menjadi kehidupan yang menggerakkan hidup kami, supaya maksud Tuhan untuk hidup kami, membangun peribadatan di dalam situasi apapun, itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan ketika itu menjadi pola kehidupan kami, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan Yesus Kristus menopang kami dengan rahmat. Dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya melimpahkan segala kebaikan untuk hidup kita. Terpujilah namanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan
menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bukan menari karenamu, Yesusku. Hidupmu di dalamku, kau sangat ku cinta. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat sore hari ini kami datang di hadirat Bapa. Hamba mengucap syukur dan terima kasih atas perintah-perintah-Mu Bapa yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini, di Indonesia ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau jaga lindungi mereka semua, para gembala, para evangelis, para pengerja juga Kau berkati Tuhan. Berkati Tuhan gereja-gereja yang kecil Bapa, seperti GKI ini Bapa. Engkau akan berkati dan Engkau akan tambahi jiwa-jiwa yang baru Bapa. Tuhan, pimpin senantiasa gembala kami, Bapak Didi, Bapak dan suami dan istrinya, anak-anaknya, jaga lindungi mereka semua. Juga Tuhan Kau berkati mereka. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Lepaskan dari segala ancaman, dari segala godaan, dari segala rancangan si iblis Bapak. Kami percaya Bapa,
Bapa mengabulkan permohonan kami ini Bapa. Bapa, jaga lindungi Tuhan negara kami yang Tuhan, supaya dapat gemari Pahlo Cinawi, Toto Raharjo Bapa terjadi di Indonesia ini. Tuhan, lepaskan dari sakit penyakit yang ada saat ini, yang sakit sampar ini Tuhan. Engkau sisihkan Tuhan, Engkau enyahkan dari bumi Indonesia ini. Tuhan Yesus, berkat-Mu menyertai bangsa kami ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kita tutup kebaktian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom,